Tanah Suci Mekah adalah tempat di mana semua umat muslim mensucikan diri serta mencurahkan isi hati akan keinginan yang diharapkan dalam menjalani sebuah kehidupan. Dan hal itulah yang kini tengah dilakukan oleh Lesti Kejora di tengah kasus KDRT yang sedang menimpa dirinya. Turut memboyong keluarga besarnya dalam melakukan ibadah di Tanah Suci, isak tangis Lesti di sekitar Ka'bah pun kian menjadi sorotan lantaran penyanyi berusia 23 tahun itu nampak menangis sesegukan hingga mendapatkan pelukan hangat dari sang kakak yang mencoba menenangkan Lesti yang kini tengah mengalami keterpurukan. Melihat cucuran air mata yang tidak bisa dibendung oleh Lesti Kejora, Ustadz Yusuf Mansur pun turut mengomentari tangisan Lesti di Tanah Suci Mekah yang digadang-gadang sebagai salah satu bentuk pelampiasan Lesti yang baru saja menjadi korban tindak KDRT yang dilakukan oleh sang suaminya itu. Lantas, seperti apakah penjelasan Ustadz Yusuf Mansur melihat isak tangis Lesti yang pecah di Tanah Suci? Lesti. Halo Kak. Tempat mustajab itu tempat di mana Allah itu berada. Misalnya, ketika kita menjenguk orang sakit, Allah ada di situ. Ketika kita menyapa orang miskin, orang papa, orang lemah, orang kecil, Allah ada di situ. Ketika kita memberi yang kelaparan, Allah ada di situ. Ketika kita menyenangkan anak-anak yatim, Allah ada di situ. Ketika kemudian kita di depan orang tua dan menyenangkan beliau, di depan guru dan menyenangkan beliau, di depan saudara, kawan, kita menyenangkan beliau, Allah ada di situ. Dan pada saat itu kita berdoa mustajab. Tentu tempat mustajab ada yang memang udah pasti mustajab nih. Di Tanah Suci misalnya, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan kemudian di tempat-tempat yang memang ada di situ makom-makom para nabi, para rasul, kemudian para aulia, para ulama, para syuhada, para sholihin. Di situ itu mustajab tempatnya buat berdoa. Sallu ala Nabi Muhammad. Aslinya di mana aja kita berdoa lalu kita yakin Allah Maha mendengar, Dia pasti mendengar. Allah Maha mengabulkan, Dia pasti Maha mengabulkan. Doa kita bakal diwujudkan, maka doa itu akan diwujudkan. Jadi keyakinan kita juga. Tapi tentu saja akan bertambah-tambah bila memang tempat itu mustajab. Gitu. Jadi cara berpikirnya sih sederhana, misalkan bagaimana keyakinan kita, satu. Kedua, ditambah lagi bila tempat itu memang bagus. Kayak Tanah Suci itu kan energinya keren, 24 jam setiap hari berlangsung. Dari mulai zaman Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Luar biasa kan, sekarang aja di masa sekarang kan gak pernah sepi. Covid aja tetap masih ada yang tawa, masih ada yang kemudian beribadah di sekitar masjid, Masya Allah. Jadi ya, ayo kita yakinin sambil kemudian kita berdoa pada Allah. Mudah-mudahan kita bisa berdoa di tempat-tempat mustajab seperti Tanah Suci Makkah dan Madinah. Cerita kepada manusia itu memang berbahaya. Yang benar adalah cerita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berkeluh kesah kepada manusia itu bahaya, tapi berkeluh kesah sama Allah aman. Akan dijaga rahasianya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berkeluh kesahlah sama Allah semata, jangan kepada yang lain. Mintalah kepada Allah semata, ceritalah kepada Allah semata, jangan kepada yang lain. Itu antal musta'an gitu. Ya Allah antal musta'an, ya Allah hanya Engkau. Wa ilikal mustaka wa antal musta'an, hanya kepadamu ya Allah kami berkeluh kesah, mengadu, dan pada Engkau kami mohon pertolongan gitu. Bermaksud ingin mencurahkan segala isi hati yang saat ini tengah hancur, kini keberangkatan Lesti ke Tanah Suci juga turut menimbulkan adanya pro dan kontra, mengingat kesehatan dirinya yang masih belum stabil pasca alami KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar pada beberapa waktu yang lalu. Dan salah satu pendapat miring yang tercipta berasal dari kuasa hukum Rizky Bilar, yaitu Ade Efril Manurung,
yang justru merasa curiga dengan keberangkatan Lesti ke Tanah Suci, mengingat kasus KDRT yang masih terus bergulir di ranah hukum. Merasakan adanya unsur kesengajaan dari pihak Lesti Kejora, maka seperti inilah pandangan yang coba disampaikan oleh pihak kuasa hukum Bilar dalam melihat Lesti Kejora yang justru pergi umroh bersama dengan keluarga besarnya. Ya, sekarang netizen dan masyarakat aja tanyakan seperti apa. Masa orang sakit parah tiba-tiba ke umroh? Ya, nah, iya saya nggak tahu. Janggal. Jadi akhirnya ya masyarakatnya menilai seperti apa sebenarnya Lesti itu sakit apa tidak. Ya, orang yang sakit itu apalagi psikis ya itu nggak akan bisa kemana-mana. Ini si Rizky Bilar klien saya aja yang awalnya nggak sakit jadi sakit, tekan mentalnya gara-gara laporan Lesti dan hinaan dari netizen. Oh iya, saya setuju itu ada unsur sengajaan di drama. Orang awal, saya kan sudah bilang, mereka berhubung sama istri, sehat-sehat, ya, pergi bawa mobil, tiba-tiba besok masuk rumah sakit, dasarnya apa? Kecuali ketika perkelahian itu, pertengkaran itu terjadi, langsung Lesti dibawa ke rumah sakit. Ya saya percaya juga, saya nggak mau membela orang yang salah, saya membela kebenaran ini dan ini akan kita harus buktikan kebenaran itu. Ya, kita harus buktikan kebenaran itu. Jangan sampai kita selalu memberitakan kejelekan orang, tapi yang sebenarnya tidak seperti itulah perlakuan Rizky Bilar terhadap istrinya. Dan tidak ada kesengajaan Rizky Bilar untuk menyakiti atau melukai istrinya. Yang jelas namanya manusia emosi, setan pasti selalu menggoda untuk melakukan perceraian. Tapi itu tidak terjadi. Tapi yang terjadi saat ini adalah Lestiani melaporkan suaminya ke Polres Jakarta Selatan. Saya nggak berani komentar, yang jelas dia pamitan lewat WA. Saya nggak sampai ke situ. Yang jelas mereka ribut sumber dari perselingkuhan. Ya, kalau memang betul ya berarti itu kan pasti dilaporkan. Ada bukti. Ya itulah awalnya ribut. Ya dia si Rizky bilang apa? Kok ribut terus itu? Memang nggak ada gimana mau dikatakan si Rizky Bilar. Itulah berkepanjangan terus. Tapi sudah damai, sudah selesai. Kenapa tiba-tiba si Lesti membuat laporan kepada polisi? Menurut saya nggak benar. Nggak benar juga. Dia namanya anak muda dibilang perselingkuhan. Ya kalau perselingkuhan harus ada bukti dong. Ini kerugian sangat besar sekali. Ini kerugiannya pertama bisnisnya ditutup, yang kedua dia tidak bisa lagi bekerja, yang sekarang bisnis baru berjalan bersama Lesti akhirnya tutup. Nggak selera makan, semua ibunya juga, bapaknya juga. Ini yang paling berat ini masalah nama baik ya, harga diri. Ini siapa yang nanggung jika ini tidak benar. Jadi saya katakan sekali lagi bahwa tidak ada niat Rizky Bilar untuk sengaja menyakiti istrinya.